Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Cikgu R. Semoga kalian senantiasa sehat dan berbahagia. Jangan lupa selalu bersyukur karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan yang kita terima. Kesempatan kali ini saya akan membuat kue kering yang bisa dijadikan tambahan untuk isi toples di waktu lebaran. Kuenya enak dan renyah, ada rasa krenyes-krenyes, asin dan manis di dalamnya. Rasa gurihnya membuat ingin dan ingin lagi menikmati kue ini. Yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Haluskan 2 bungkus crispy crackers. Bisa dihaluskan dengan di blender atau dihaluskan dengan cara manual dengan menggunakan alat bantu yang tersedia. Di sini saya blender dengan tekstur tidak terlalu halus. Untuk 10 sendok makan terakhir, kita blender sampai betul-betul halus yang akan kita jadikan untuk bahan baluran. Siapkan wadah dan masukkan 150 gram margarin. 1 saset vanili bubuk bisa diganti pasta vanili. Tambahkan 150 gram gula halus. Aduk bahan ini sampai tercampur rata dan margarin berwarna pucat. Masukkan 300 ml minyak sayur atau minyak goreng, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir kuning telur. Penambahan kuning telur bisa dilakukan bersamaan dengan masuknya minyak goreng. Kemudian bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan tepung yang kita buat dari crispy crackers yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya bahan mudah tercampur dengan rata dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya masukkan tepung terigu secara bertahap sambil diaduk-aduk. Lanjutkan mengaduk dengan tangan supaya adonan betul-betul tercampur rata. Jika selama mengaduk teman-teman merasa adonan terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh besar kecilnya kuning telur yang kita gunakan. Tekstur akhir dari adonan yang kita buat adalah seperti ini. Siapkan loyang dan olesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk bentuk kue silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini saya membuat bentukan bulat agak lonjong dan saya pipihkan. Supaya besar kecil hasil kue sama, maka saya gunakan sendok takar untuk mengukur adonan. Bentuk kue dengan sedikit dikepal-kepal dan ditekan-tekan agar bisa padat merekat. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Cikgu R Channel, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Gulingkan kue yang sudah dibentuk ke tepung biskuit crispy crackers yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kue selesai dibentuk dan siap untuk di oven. Masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya.
Karena saya menggunakan oven tangkring untuk mendapatkan api atas, maka lubang di atas permukaan oven saya buka selama pemanggangan. Dan api yang saya gunakan adalah api sedang tapi cenderung kecil. Hal ini dimaksudkan supaya kue dapat matang sampai dalam dan hasilnya renyah serta keras. Saya panggang kue kurang lebih 50 menit. Untuk kalian bisa menyesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Karena saya memanggang menggunakan oven tangkring, maka setelah 25 menit proses pemanggangan, posisi loyang saya rubah. Yang bagian paling bawah saya letakkan di atas, kemudian yang paling atas saya letakkan di bagian tengah, dan selanjutnya yang bagian tengah saya taruh di bagian bawah. Tidak lupa saya putar posisi yang tadi dari belakang menjadi posisi di depan. Setelah kurang lebih 50 menit kita bisa mengecek kue. Jika kue permukaan bawah sudah berwarna kecoklatan, sedangkan permukaan atas sudah kelihatan kering, maka kue siap untuk diangkat. Ya, seperti ini ya teman-teman, permukaan bawah sudah kecoklatan dan permukaan atasnya sudah kering. Angkat kue dan biarkan sampai betul-betul dingin. Dan inilah hasilnya, kue kering dari biskuit crispy crackers yang renyah, empuk ya. Bisa dilihat teman-teman, ini sangat renyah sekali, mengepul tapi kokoh, tidak cepat hancur. Dan untuk rasanya juga sangat enak, gurih, ada krenyes-krenyes di dalamnya ya, manis asin bercampur jadi satu, berpadu jadi satu, dan rasanya krenyes-krenyes. Pokoknya enak ya, dan ini recommended sekali untuk dibuat. Ketika kue betul-betul dingin maka bisa dikemas, dan untuk mempertahankan awetnya supaya lebih awet bisa ditambahkan silika gel khusus makanan di dalam kemasan. Tempelkan stiker di tutup stoples supaya kelihatan semakin cantik kemasannya. Dan inilah hasilnya, satu resep ini bisa menghasilkan 3 stoples lebih kue yang cantik dan enak. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.